Selamat siang Ibu. Siang. Ibu boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Begini Ibu, jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Kepala Sekolah. Berikut pertanyaannya, bagaimana pemahaman Anda sebagai Kepala Sekolah tentang konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka? Kemudian, bagaimana Anda sebagai Kepala Sekolah melihat teori pedagogik sebagai panduan praktik di sekolah? Kemudian, apa pendekatan pedagogik yang Anda terapkan dalam kurikulum Merdeka? Kemudian, hambatan apa yang Anda hadapi dan bagaimana solusinya? Seperti itu Bu pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pedagogik adalah ilmu mendidik yang tidak hanya menekankan capaian akademik, melainkan juga pembentukan karakter peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka, saya mendorong guru untuk menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk berpikir kritis. Nah, kemudian teori pedagogik saya jadikan sebagai acuan dalam mendesain pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Pendekatan yang saya terapkan adalah pedagogi kritis, di mana siswa itu didorong untuk aktif bertanya, kemudian mengkaji dan mengevaluasi realitas. Adapun hambatan utama adalah kesiapan guru yang bervariasi dan keterbatasan fasilitas. Dan solusinya adalah pelatihan rutin dan kolaborasi antar sekolah agar pengalaman dan strategi bisa saling dipertukarkan. Terima kasih Ibu Kepala. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, ya silakan Bu. Ya, selamat siang Pak. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan. Saat ini saya sedang menyusun tugas akhir. Saya membutuhkan wawancara dengan kepala sekolah tentang kurikulum Merdeka yang berjalan di sekolah Bapak. Saya memohon kesediaan waktu Bapak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan Bapak memberikan pandangan kepada saya bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di sekolah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya boleh Bu. Ya, terima kasih Pak. Berikut pertanyaannya. Apa arti pedagogik dalam konteks kurikulum Merdeka menurut Bapak? Kemudian bagaimana posisi teori dan praktik pedagogik dalam tugas Anda sebagai kepala sekolah? Kemudian pendekatan pedagogik apa yang paling relevan untuk Bapak terapkan di sekolah Bapak? Kemudian kendala apa yang Bapak temui dan bagaimana solusinya? Begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini cuma berbagi pengalaman saya Bu ya. Kalau menurut saya pedagogik dalam kurikulum Merdeka yang saya pahami sebagai kepala sekolah gitu ya, khususnya di SDN Harapan, bisa membentuk siswa menjadi individu yang kritis, kreatif dan berkarakter gitu ya. Sedangkan teori pedagogik menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan dan strategi pengajaran di sekolah, khususnya di SDN Harapan ya. Sedangkan praktik yang saya pantau melalui supervisi biasanya ke guru-guru kelas ya. Menggunakan pendekatan pedagogi kritis adalah pilihan utama karena sangat relevan dengan tuntutan zaman sekarang ini yang memerlukan kepekaan sosial dan kemampuan analisis gitu ya. Sedangkan yang menjadi hambatannya, nah ini Bu yang menjadi hambatannya. Ya, apa itu Pak? Yang saya sering temui khususnya di lapangan ya, di sekolah saya, banyak guru yang belum memahami nilai filosofi pedagogik kritis gitu ya. Maka solusinya saya sering mengadakan pendampingan terhadap guru-guru, khususnya bagi guru yang kurang memahami tentang filosofi pedagogik kritis tersebut. Mungkin itu Ibu pengalaman saya di SDN Harapan ini. Iya Bapak, terima kasih. Semoga wawancara kita hari ini mendapatkan apa namanya? Pencerahan. Pencerahan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, boleh wawancara sebentar? Menurut Ibu, apa pengertian tentang pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka? Bagaimana peran teori dan praktik dalam mengajar Ibu di kelas? Kemudian,
pendekatan pedagogik mana yang Ibu jalankan, kemudian kendala apa yang dihadapi, dan solusinya seperti apa. Bagaimana Ibu, menurut Ibu? Oke. Pedagogik adalah inti dari proses pendidikan yang menuntun siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Teori membantu saya memahami karakteristik siswa dan strategi pembelajaran, sedangkan praktik memberi ruang bagi kreativitas dalam merancang kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel. Jadi saya menerapkan kombinasi pendekatan tradisional untuk konsep dasar dan pendekatan kritis agar siswa bisa terlatih berpikir analitis begitu. Untuk hambatannya, hambatan utama adalah keterbatasan waktu. Jadi saya memecah proyek pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terukur dan tetap bermakna begitu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Jadi saya ada sedikit pertanyaan, boleh? Iya. Ya. Jadi pertanyaannya begini Ibu. Bagaimana Ibu sebagai guru itu memaknai pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka? Kemudian, apakah pendekatan pedagogik tradisional masih relevan menurut Ibu sebagai guru kelas ya? Kemudian apa hambatan yang Ibu temui di lapangan dan bagaimana solusi yang Ibu lakukan dalam mengatasi semua itu? Demikian Ibu pertanyaannya, semoga dapat dijawab. Terima kasih. Menurut saya melihat pedagogik sebagai sebuah seni membimbing siswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas akademik, tapi juga bijak dalam berpikir dan bertindak. Kurikulum Merdeka sangat mendorong pendekatan pedagogik kritis, di mana siswa tidak lagi hanya menerima materi tetapi juga belajar, bertanya, berdiskusi, dan menganalisis permasalahan sosial. Tantangan terbesar adalah rendahnya minat literasi yang membuat dialog kritis sulit dilakukan. Solusinya, saya melatih siswa mulai dari bertanya dalam kelompok kecil, membangun rasa percaya diri sebelum berdiskusi dalam forum lebih besar. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang Pak. Boleh saya mewawancara Bapak sebentar? Oh, ya, silakan. Ini Pak ada pertanyaan. Bagaimana selama Bapak menjadi seorang guru memahami konsep pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka? Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana Anda sebagai guru memaknai peran teori dan praktek pedagogik dalam pembelajaran? Kemudian pendekatan pedagogik apa yang Anda pilih dan kendala apa serta solusinya seperti itu. Begitu Pak pertanyaannya. Mohon untuk dijawab ya Pak ya. Baik Ibu Siap. Saya memaknai pedagogik sebagai seni pendidik yang melampaui sekadar mengajar, lebih pada membentuk karakter dan pola pikir kritis siswa dalam pembelajaran. Teori saya jadikan rujukan dalam merancang kegiatan yang bermakna, sedangkan praktiknya melatih saya untuk lebih peka pada kebutuhan siswa di kelas. Saya lebih memilih pendekatan kritis dengan banyak memberi ruang diskusi dan proyek berbasis kehidupan nyata. Hambatan yang saya hadapi adalah keterbatasan media visual, sehingga saya mengakalinya dengan menggunakan gambar, video, dan alat bantu sederhana yang dekat dengan dunia siswa. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya. Ini saya ada pertanyaan Ibu. Begini pertanyaannya. Bagaimana Ibu sebagai guru memahami pedagogik dalam implementasi kurikulum Merdeka? Kemudian apa pendekatan yang Ibu gunakan dalam proses belajar? Kemudian apa hambatan dan solusi yang Ibu terapkan? Demikian Ibu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Menurut pendapat saya, pedagogik dalam kurikulum Merdeka mengajarkan bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan unik yang harus dihargai dan difasilitasi oleh guru. Oleh karena itu, saya memilih pendekatan berbasis proyek agar siswa belajar dengan mengalami langsung dan meresapi proses.
Hambatan yang saya alami adalah keterbatasannya teknologi di sekolah, sehingga saya memaksimalkan pemanfaatan alat sederhana seperti ponsel dan perangkat seadanya untuk tetap mendukung motivasi dan mengembangkan kreativitas siswa. Menurut saya itu bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Sama-sama.